Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid 2 di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Pria kelahiran Aceh Timur 23 September 1953 ini memiliki jam terbang yang cukup tinggi sebagai pemimpin kementerian. Sejak Oktober 2004 hingga Mei 2007 menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di era SBY pula, Sofyan Djalil pernah menjabat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia. Tahun 2014, begitu kabinet baru diumumkan, Sofyan dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian saat Presiden melakukan reshuffle tahun 2015, Sofyan dipindahkan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bappenas hingga 2016. Baru pada 2016 hingga saat ini, mantan aktivis ini menduduki posisi Menteri ATR. Periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono, Sofyan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Strategis Telstra, Kantor Wakil Presiden Budiono. Sofyan membantu Wapres dalam kajian, perumusan dan evaluasi berbagai kebijakan strategis antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan dan reformasi birokrasi. Selama menjabat Menteri Kominfo dan Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1, Sofyan menerapkan berbagai kebijakan publik untuk mempercepat pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan melakukan reformasi di Depkominfo. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali bergabung bersama saya Isakan dalam program Meet the VVIP. Dan saat ini saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Bapak Sofyan Djalil. Baik Pak Menteri, untuk dalam kondisi pandemi saat ini, apa yang sudah dilakukan Kementerian Bapak, Pak, untuk membantu negara agar perekonomian tidak begitu jatuh, Pak? Yang pertama bahwa kita yang dalam kewenangan Kementerian ATR BPN semua kita jalankan ke normal mungkin. Tentu dengan pendekatan standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Kita tetap melayani masyarakat, sehingga saya mengatakan jangan gara-gara COVID aktivitas masyarakat terganggu. Jangan gara-gara COVID, kemudian orang yang memasang hak tanggungan terganggu. Jadi semua aktivitas tetap dilakukan, namun dengan standar COVID yang dapat dijawab. Baik, kita ini sekarang masih menunggu terkait dengan perkembangan Ibu Kota Baru nih Pak. Otomatis juga Kementerian Bapak pasti akan terlibat juga di dalamnya begitu ya Pak ya, terkait dengan Ibu Kota Baru. Apa perkembangan dari untuk Ibu Kota Baru mengenai tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana detailnya tata ruangnya begitu Pak? Yang tugas kami di sini yaitu memetakan dan mengidentifikasi tanah 206.000 hektar. Kita sudah identifikasi, sudah kita lakukan identifikasi pemilikan, pemanfaatan, penggunaan, dan penguasaan tanah. Jadi kita sudah tahu secara detail dari 256.000 hektar itu siapa yang kuasai, bagaimana statusnya, dan semua sudah cukup jelas berdasarkan persil per persil. Akhirnya di sana sebagian besar adalah tanah hutan. Rencana tata ruangnya seperti apa, Pak? Rencana tata ruangnya tentu itu adalah sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh otoritas Ibu Kota Baru nanti. Artinya sekarang ini tata ruang yang ada nanti akan direvisi sesuai dengan, karena ini adalah proyek nasional. Kita akan memiliki ketentuan yang ditetapkan. Mengenai tadi menyindir mengenai tanah yang ada di sana begitu ya Pak, pasti akan dibuka lahan begitu ya Pak ya. Ada pemukiman atau perkampungan yang tergusur tidak Pak Menteri? Kita usahakan semaksimal mungkin ada pendekatan yang cukup bagus sehingga yang membawa Ibu Kota Baru itu membawa membawa kesukaan kepada masyarakat. Dari hadirnya proyek Ibu Kota Baru nanti, masyarakat lokal harus lebih better off. Ada pengaruhnya tidak Pak dengan RUU Cipta Kerja nanti yang sudah disahkan begitu untuk terkait dengan masalah tanah
di Ibu Kota Baru nanti, Pak Menteri? Rasanya secara langsung tidak ya, tetapi nanti tentu dengan RUU Cipta Kerja ini akan lebih pengadaan tanah lebih smooth, kemudian pengelolaan tanah oleh bank tanah menjadi lebih mudah, dan itu akan mendukung program pembangunan dan juga akan memberikan kepastian hukum kepada rakyat yang berkepentingan. Oke, baik. Pak Menteri, kalau kita berbicara mengenai tadi Bapak bilang sempat work from home begitu ya Pak ya. Semuanya kita saat ini bekerja melalui digital begitu Pak, termasuk dengan kementerian Bapak yang saat ini ya Pak ya. Apa saja nih Pak yang sudah dikerjakan Kementerian ATR dengan bertransformasi melalui digital ini Pak? Oh, program kita sangat serius tentang digitalisasi kantor ATR BPN. Ya. Target tahun 2024 seluruh layanan BPN sudah berbasis digital. 2024 ya Pak? Ya, saat ini 4 layanan utama kita sudah berbasis digital. Yang pertama adalah pengecekan tanah, yang kedua tanah, yang ketiga roya, dan yang keempat pengecekan zona nilai tanah. Itu sudah berdasarkan digital. Tidak perlu lagi ketemu dengan pejabat BPN. Karena digital itu sudah mengurangi antrian di kantor BPN sekitar 40%.